Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Amalia Rahmadani. Bagaimana keadaan anak-anak Ibu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doa. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu. Apakah semuanya sudah hadir? Alhamdulillah, semuanya sudah hadir ya. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Ibu ingin menunjukkan satu kutipan yang menurut Ibu bagus sekali. Dari kutipan tersebut dapat diambil satu hikmah bahwa tidak mengapa untuk membuat kesalahan. Yang paling penting adalah kita tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahan kita dan tidak lagi mengulanginya. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui peran tanah dan peran organisme tanah dalam kehidupan sehari-hari. Dari ketiga gambar tersebut, yaitu ada gambar pertanian, kemudian ada gambar rumah, dan ada gambar cacing. Menurut kalian, apa sih peran tanah? Dan di dalam tanah itu ada apa saja ya? Baiklah, agar kalian lebih memahami apa saja peran tanah dalam kehidupan sehari-hari, serta organisme apa saja yang ada di dalam tanah beserta perannya, Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok yang berisikan 2 anggota. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian lembar kerja peserta didik dan masing-masing anak harus mengisinya. Anak-anak, Ibu mempersilahkan kalian semua untuk pergi ke perpustakaan agar bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya. Setelah memperoleh informasi mengenai peran tanah dan peran organisme tanah dalam kehidupan, kalian bisa saling berbagi informasi ya dengan teman sekelompok kalian. Setelah itu, kalian bisa membuat peta sederhana atau mind map yang seperti ada di layar bersama teman kalian ya. Selanjutnya, Ibu akan meminta perwakilan dari 3 kelompok untuk mempresentasikan mind map yang telah dibuat. Wah, bagus sekali presentasi dari anak-anak hari ini. Nah, selanjutnya, Ibu akan memberikan penguatan materi. Anak-anak tahu apa saja peran tanah dalam kehidupan sehari-hari? Ya, betul, yaitu sebagai tempat hidup hewan dan bakteri, kemudian sebagai penunjang kesehatan dan keperluan manusia, dan sebagai penyedia serta penyaring air. Anak-anak, tanah dapat menjadi tempat hidup hewan dan bakteri, seperti yang ada di gambar, yaitu gambar kucing yang sedang berada di atas rumput. Nah, di manakah rumput ditanam? Ya betul, rumput ditanam di atas tanah. Kemudian di sebelah kanan juga ada gambar bakteri. Nah, bakteri itu memang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tetapi kita bisa melihatnya dengan bantuan pengamatan melalui mikroskop. Tanah juga berperan sebagai penunjang kesehatan dan keperluan manusia. Berbagai aktivitas manusia seperti sepak bola, bermain kelereng, dan berjalan-jalan dilakukan di atas tanah. Rumah kita juga dibangun di atas tanah, bukan? Manusia juga menggunakan berbagai jenis tanah sebagai bahan bangunan. Berbagai macam barang kerajinan dan perabotan rumah tangga juga banyak yang dibuat dari tanah. Tumbuhan yang merupakan sumber pangan utama bagi hampir semua makhluk hidup tumbuh di tanah. Selain mengandung nutrisi yang penting bagi tumbuhan, tanah juga menyimpan berbagai macam logam, batu bara, dan minyak bumi yang dibutuhkan oleh manusia untuk menunjang kehidupannya. Tanah juga berperan sebagai penyedia dan penyaring air.
sumber air utama berada di dalam tanah. Selain itu, sumber air juga terdapat di atas permukaan tanah, misalnya danau, sungai, dan laut. Agar dapat memperoleh air tanah, kita biasanya membuat sumur dengan menggali tanah sampai beberapa meter untuk memperoleh air tanah. Air tanah ini banyak dimanfaatkan oleh hewan, tumbuhan, dan manusia. Selanjutnya, yaitu peran organisme tanah. Peran organisme tanah diantaranya sebagai dekomposer, reaksi kimia di dalam tanah, serta pengatur kegemburan dan struktur tanah. Organisme tanah dapat melakukan dekomposisi atau menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Daun-daun yang telah jatuh ke tanah, ranting-ranting, dan jasad hewan yang telah mati akan diurai menjadi materi anorganik. Keberadaan organisme tanah sebagai dekomposer dapat dimanfaatkan dalam pembuatan pupuk kompos, yaitu pupuk dari bahan organik. Organisme tanah juga dapat berperan sebagai pereaksi kimia di dalam tanah. Bakteri yang terdapat di tanah terlibat dalam reaksi penguraian materi organik. Misalnya, bakteri nitrobakter pada layar ada di sebelah kiri, yang terlibat dalam reaksi penguraian materi organik kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup menjadi senyawa nitrat, senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Selain bakteri, juga terdapat mikoriza. Di layar ada di sebelah kanan. Mikoriza merupakan jamur yang bersimbiosis dengan tumbuhan untuk meningkatkan kemampuan tumbuhan menyerap unsur hara berupa fosfor. Organisme tanah juga berperan sebagai pengatur kegemburan dan struktur tanah. Organisme tanah membantu terbentuknya struktur tanah. Struktur tanah merupakan susunan butiran-butiran tanah yang terikat satu sama lain menjadi suatu gumpalan. Butiran-butiran tanah direkatkan oleh suatu perekat seperti bahan organik yang dihasilkan oleh organisme tanah. Lendir yang dihasilkan oleh organisme tanah akan bercampur dengan tanah dan membuat butiran tanah terkumpul membentuk gumpalan-gumpalan tanah. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Ibu guru harap anak-anak semua bisa mensyukuri pemberian Tuhan atas nikmat tanah yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Dan kita senantiasa menjaga lingkungan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.